Halo Sobat Baku Hantam yang ATM-nya diblokir, rokoknya juga habis. Aduh, ya salam bos. Tak banyak jagoan tank Soviet T-34 yang mampu melumat baja-baja Jerman. Selain terkenal sebagai tank spam atau tank ampas, ya kan, ternyata ada juga seorang kru tank yang merupakan ace alias jagoan tank Soviet yang membukukan 52 kill tank musuh. Dia adalah Dmitry Lavrinenko yang biasa disapa dengan Bang Dimit Karbu, prajurit tentara merah yang telah dinobatkan sebagai pahlawan Uni Soviet, seorang pengendara tank yang paling produktif sepanjang perang berlangsung dari Soviet tentunya. Dmitry Lavrinenko merupakan pria kelahiran Kuban Kosak. Dia menyelesaikan latihannya di Akademi Ulyanovsk pada tahun 1938 dan dalam Perang Dunia Kedua dia ikut dalam pertempuran di Polandia dan di Besarabia. Pada tahun 1941, Dmitry menjadi komandan dari tank T-34 dan berhasil menghancurkan 52 tank dalam operasi Barbarossa. Ada yang bilang juga 58, ya kan. Melansir dari Russian Beyond, Letnan Lavrinenko waktu itu telah cukup berpengalaman saat dikirim ke garis depan, sehingga dia diberi kepercayaan untuk mengomandoi satu peleton tank. Uniknya, sebelum mendapat tank 34, tank Soviet yang lama yang telah dia gunakan ini memiliki banyak masalah, dan pada suatu waktu mesin dari tank tersebut harus dihancurkan agar tidak diperoleh oleh musuh, bos, ya kan. Tapi waktu itu mesinnya tidak dihancurkan dan orang ini sangat sayang dengan kendaraannya. Jadi kendaraan yang rusak tidak dihancurkan tapi dibawa ke bengkel sendiri. Sampai dikirimlah tank unggulannya, yaitu tidak unggul-unggul amat sini, yaitu tank T-34 ke peleton tank mereka. Kendaraan tank ini tentu lebih baik dari tank BT-2 yang usang yang ia perbaiki. Dan ketika tank musuh, tank Jerman mulai berbatangan, tank T-34 di bawah komando Lavrinenko ini dikirim untuk mendampingi pasukan infanteri. Ya, dia senang, walaupun T-34 dia senangnya bukan main, bos. Dia bahkan pernah berkata waktu pertama kali mendapat T-34 bahwa dia bisa mengalahkan bapak kalian, Bapak Adolf Hitler. Dan tibalah pada suatu pertempuran yang menurut pihak Soviet, pasukannya di bawah kendali Lavrinenko ini berhasil mengalahkan 15 kendaraan musuh. Dia juga terkenal dengan ahli taktik berdarah dingin dan tidak sekedar menyerang dengan ura, ya kan, meletop kepala ente. Sebelum pertempuran ia selalu mempelajari arah serangan, kamuflase unitnya dengan seksama. Kamuflase ini berarti mampu menyembunyikan unit-unitnya dengan seksama dan dengan penyamaran ranting ataupun pohon, sehingga pada saat musuh atau tank-tank baja Jerman datang reng-reng ya kan, yang notabene jauh lebih kuat, tank Soviet yang agak ampas ini mampu membidik sepuasnya tanpa takut disergap oleh moncong-moncong tank Jerman. Sebagai contoh, pada pertempuran di Mseng, ia secara hati-hati menyamarkan tanknya dan menyiapkan umpan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai tank. Jerman pun termakan umpan tersebut dan menembak tank umpan. Dan setelah rombongan Jerman mendekat pada jarak yang tepat, barulah Dmitry langsung menghujani rombongan tank Jerman dengan peluru dari tempat persembunyiannya. Dan karena prestasinya ini, ia menjadi salah satu jagoan tank Soviet yang pernah ada. Dan pada tahun tersebut, naasnya nasib jagoan tank Soviet ini tidak berakhir bahagia. Pada suatu waktu, Dmitry yang berhasil membebaskan sebuah desa dari Jerman ini ingin pergi untuk melaporkan kemenangannya kepada komandannya. Sayangnya, pada saat perjalanan, tank yang dipimpin oleh Dmitry ini terkena ledakan dari mortar milik Jerman, dan ledakan tersebut berhasil menghancurkan tank milik Dmitry. Bayangkan, bos, betapa ampasnya, ya kan? Kena mortar aja tanknya meledak, bos, ya kan. Tapi itu sungguh suatu pemikir atau ahli taktik Soviet, ahli taktik tank Soviet yang sangat hebat, bos, ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kalau jagoan dari Jerman sih udah biasa, bosnya. Silahkan baku hantam kalian di samping angkringan di Kursk.